Narasumber kita kali ini adalah seorang dokter spesialis anestesiologi dan reanimasi yang telah berprofesi sebagai dokter spesialis selama 20 tahun. Dan saat ini, beliau berpraktek di Rumah Sakit Kasih Ibu. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Hi Baby 4D bersama saya Dr. Ketut Swendro, dokter spesialis kandungan dan kebidanan sekaligus founder daripada Hi Baby 4D. Pada episode yang ketiga ini, saya akan mendiskusikan suatu tema yaitu mengenai bagaimana mengatasi nyeri persalinan dengan cara analgesia dan anestesi obstetri sehingga mam bisa sukses untuk melahirkan normal. Oke. Langsung saja saya perkenalkan narasumber saya yang sangat istimewa. Siapa dia? Saya perkenalkan langsung Dr. Manuabe, spesialis anestesi. Terima kasih dok. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Manuabe. Udah lama nggak ketemu dok. Iya dok. Ya kemarin terakhir ketemu di rumah sakit ya. Di Kasih Ibu ya. Ya masih sehat. Syukur. Ya dok. Jadi Dr. Manuabe ini merupakan seorang dokter spesialis anestesi ya yang sudah selama 16 tahun dok ya. Betul dok. Jadi boleh cerita dok itunya pengalaman sekolahnya sampai sekarang itu udah berapa lama? Iya dok. Terima kasih dok sudah diundang. Terima kasih. Salam untuk viewer dari Hi Baby dok ya. Terima kasih diberikan kesempatan ya. Saya Dr. Gusti Putu Manuabe, saya di Kasih Ibu ya, Rumah Sakit Kasih Ibu. Dari pengalaman kami, saya dulu sekolah di Udayana untuk S1-nya dok. Kemudian anestesi saya di Udayana di UGM sampai tahun 2005. Kemudian kami ada ke Lampung 3 tahun di sana mengabdi di Lampung. Habis itu balik lagi sebagai full timer di Kasih Ibu Denpasar sampai sekarang dok. Iya. Ya, jadi full di rumah sakit Kasih Ibu ya dok. Betul dok. Betul. Rumah sakit 3 rumah sakit tapi dok ya. Ya di Kasih Ibu Denpasar, Kasih Ibu Tabanan. Ya. Ini tadi saya lihat sempat tugas di Lampung dok ya. Betul dok. Itu kampung halaman saya juga tuh dok. Oh ya. Sekitar 40 kilo dari metro itu. Saya lahir di sana, sebuah tempat yang kecil ya. Iya di Melaris ya. Di Melaris ya. Jadi, saya di metro waktu itu di Kodia Metro. Ya. Tapi menarik juga nih dokter Manu nih kalau saya lihat itu sekarang memiliki anak 4 ya syukur dok. Emang ingin melestarikan KB Bali atau mengalir gitu ya gimana ini ya dok? Ya, ceritanya itu bisa. Itu kebetulan dikasih rezeki banyak ini Dr. Rendra ya. Banyak dikasih rezeki. Jadi awalnya itu ya kebetulan saja memang dapat rezeki kemudian 4 itu awal karena saya kebetulan anak tunggal, jadi tidak punya saudara. Terus kebetulan awalnya itu punya anak 3 sampai di Lampung, sampai di Denpasar. Padahal sudah usia istri waktu itu sekitar 38 apa 38. Dikasih hamil lagi anunya. Kebetulan dapat rezeki lagi ya kita teruskan ya syukur. Sudah ada sampai sekarang sudah sehat juga semua. Iya. Ya di 4 ya. Itu semuanya lahir normal dok. Kebetulan 1, 2 dan 3 normal. Yang keempat karena langsung steril kita sesar waktu itu langsung steril gitu. Udah cukup di 4 enggak nambah lagi. Cukup dok. Biar lebih nih boleh dok. Enggak harus 4 KB Bali, enggak harus 4 lebih boleh dok. Cukup. Aduh, kita harus mikirkan anunya biayanya sekarang ini. Jadi karena alasan steril jadi operasi. Betul. Tapi kan setiap persalinan itu kan unik dok ya. Betul. Jadi antara persalinan 1, 2, 3 itu beda. Mungkin yang paling berkesan apa nih dokter pernah mendampingi nggak waktu persalinan itu? Jadi bisa saya ceritakan gini dok. Yang pertama itu lahir tahun 2001 itu waktu saya pendidikan masih di Jogja. Jadi kami
pas sekolah di Jogja, si istri waktu lahiran pertama ini kebetulan di Bali, dikasih ibu juga. Waktu itu dia persalinan normal. Jadi pada saat di Jogja itu saya baru semester 1 apa semester 1 kalau tidak salah itu baru. Jadi kita baru pengenalan lah. Jadi pulang saya ke Bali untuk mendampingi dia melahirkan normal itu. Jadi saya lihatlah bagaimana nyerinya itu sampai merah mukanya, menahan nyeri. Oh seperti itu, ternyata nyerinya tingkat intensitasnya. Jadi tapi karena kami baru dan juga dokter ahli kandungan yang dulu menolong itu juga mungkin belum zamannya waktu itu untuk nyeri persalinan itu dikurangi. Jadi ya kita normal-normal saja seperti itu. Nah kebetulan terus yang kedua lahir di Jogja itu sudah kita mengetahui tekniknya, jadi kita bantu waktu itu dengan ILA. Jadi sangat berbeda lah nyeri persalinan pada saat lahir kedua dan itu sudah tidak terlalu nyeri, jadi terkontrol nyerinya, lebih nyaman si istri saya itu. Jadi anak yang pertama tuh anak residen ya dok. Yang kedua yang 1-2 juga. Residen, tapi yang kedua sudah dengan ILA waktu itu dok. Jadi itu. Ya, jadi itu yang kedua dok ya. Betul. Terus yang ketiga lahir di Lampung. Di Lampung. Ya. Jadi juga mungkin karena sudah rangsang nyerinya tidak terlalu keras, sudah biasa salah. Jadi yang ketiga tidak pakai ILA. Ya, jadi tadi yang ketiga lahir normal di Lampung juga dok ya. Terus yang keempat dioperasi karena sesar. Ya. Jadi dokter, dan juga untuk sterilnya. Ya, yang keempat dokter udah lulus spesialis anestesi ya. Sudah. Di Lampung juga sudah kita spesialis anestesi waktu itu. Oh iya, jadi itu dari cerita dari dokter ya. Tapi kan ya balik lagi sesuai dengan tema kali ini kan bagaimana kita mengatasi nyeri persalinan dengan analgesia dan anestesi obstetri ya. Jadi ternyata nyeri persalinan itu bisa diatasi ya, dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke sana, apa sih itu nyeri persalinan tuh apa sih itunya dok? Ya. Kenapa ibu hamil tuh nyeri gitu? Iya dok. Jadi gini, sesuai dengan teori kalau misalnya kita lihat, mungkin nanti bisa dibantu slide-nya. Jadi kan pada saat dia melahirkan akan mulai namanya proses persalinan itu kan menegang, kemudian kontraksi uterus. Jadi apa istilahnya itu, kontraksi itulah yang menyebabkan rangsangan nyeri pada uterus dan juga itu menjalar kemudian semakin ke bawah, semakin serviknya membuka kan begitu kan. Jadi dan itulah itu yang menyebabkan rasa nyeri pada pasien. Coba ini ya yang berikutnya, gambar yang berikutnya kita lihat. Nah, ini dok ya. Mungkin ini sudah sangat jelas. Ya, pada saat tahap awal dirasakan masih jarang-jarang, kemudian semakin serviknya atau apa istilahnya itu mulut rahimnya pembukaannya semakin besar, juga akan semakin intensitas nyerinya semakin, karena memang seperti itulah istilahnya perjalanan nyerinya kan seperti itu. Nah, peregangan-peregangan dan juga kontraksi uterus itulah yang menyebabkan nyeri yang kemudian intensitasnya itu yang dirasakan oleh pasien mungkin pada setiap pasien berbeda kan, mungkin ambang nyeri pasien berbeda, kemudian pengalaman pengalaman psikologis, persiapan psikologisnya yang berbeda. Jadi itu yang membedakan respon nyeri pada masing-masing pasien kita berbeda kan, begitu pengalaman saya seperti itu. Ya. Jadi nyeri itu subjektif sekali dok ya. Jadi tiap orang bisa berbeda ya rangsangan satu orang ke yang lain ya. Nanti kita seperti gambar ini kan persalinan itu ada nggak langsung pembukaan langsung lahir. Jadi ada prosesnya, ada fase laten, ada fase aktif gitu ya. Mungkin pada saat fase laten itu dia kan his ya, ada mulus persalinan karena ada rangsangan dari kontraksi rahim ya, kemudian mulut rahimnya mulai kebuka. Nah, itu bisa menyebabkan rangsangan nyeri gitu ya. Nanti sesuai dengan gambar ini ya, itu sarafnya. Terus kalau biasanya tanda-tanda orang nyeri itu gimana dok? Kalau misalnya membedakan orang nyeri atau enggak itu biasanya apa aja biasanya? Kalau dokter anestesi kan bisa ngelihat, oh ini orang ini nyeri atau enggak itu. Iya.
Ya tentu Gejala yang pertama kan objektifnya. laporan dari si pasien itu yang menyebabkan kita aware bahwa itu mulai sudah rangsang nyeri yang sangat hebat. Kalau kami kebetulan dalam praktek sehari-hari kita di anestesi masuk ke ranah teman-teman di Objin untuk persalinan nyeri itu sudah biasanya sudah bukaan 2-3 ke atas. Kenapa? Karena awalnya mungkin dengan teknik teman-teman dari dokter kandungan dengan pernapasan, kemudian lamas ya teknik pada beberapa pasien mungkin cukup, tapi pada yang seperti tadi dibilang terlalu sensitif baru memerlukan penanganan ataupun konsul ke kita. Pada beberapa kasus dari awal pada saat antenatal care pada saat ini mungkin sudah di KIE oleh dokter teman-teman Objin. Jadi dari awal memang meminta untuk entah ILA atau epidural, ya tentu dengan konsekuensi persiapan yang lebih dibandingkan yang tidak memakai teknik itu kan seperti. Ya itu kan kita lihat gambar yang sebelumnya, coba yang sebelumnya gambarnya atau setelahnya lagi. Ya ini jadi kan metode untuk mengatasi nyeri persalinan itu bisa dengan analgesia atau anestesi obstetri. Sebenarnya apa sih bedanya analgesia sama anestesi itu apa bedanya? Ya, jadi konteksnya kalau analgesia itu kan hanya nyeri dok. Jadi mengurangi nyeri. Tapi kalau misalnya sudah dibilang anestesia itu biasanya kita pakai pada kasus-kasus emergensi, misalnya gawat janin. Jadi harus segera pasien itu dikasih obat tidur. Jadi use total gitulah biasanya. Tapi kalau misalnya khusus untuk kita bicara tentang nyeri persalinan normal, biasanya cukup analgesia saja. Analgesia misalnya dengan teknik epidural, lumbar analgesia, ELA itu atau intratekal ILA itu. ILA atau ELA itu dok ya. Itu kan kita lihat yang metode analgesia itu ada yang farmakologi dengan obat-obatan ataupun yang non farmakologis dengan autoterapi komplementer ya. Betul. Misalnya soalnya banyak juga yang komplementer itu misalnya dia dari yang sederhana pakai misalnya dengan dia pernapasan ya kan. Misalnya ikut ibu hamil senam hamil kan diajarkan pernapasan itu emang berpengaruh dok ya. Pernapasan berpengaruh. Betul, dok. Kemudian dengan cara-cara sederhana, misalnya dengan mungkin mandi air hangat, kompres air hangat, atau waterbird mungkin ya. Dulu pernah kita akan membuat layanan waterbird, cuma mungkin karena istilahnya memerlukan tempat dan juga respon pasar juga tidak banyak, akhirnya tidak jadi kita jalan. Sempat trial waktu itu. Di mana dok? Di Kasih Ibu Denpasar, Dokter Haryase waktu itu. Senior kita Dokter Haryase. Ya, oke. Terus kalau yang ini kan kita dari yang cara sederhana tadi ya. Tadi ada misalnya dengan pernapasan, ada juga yang pemijatan. Itu emang secara medis emang itu bisa mengurangi nyeri itu dok. Betul dok. Kalau secara medis itu termasuk kalau kita lihat, saya kebetulan juga di belajar nyeri cukup banyak juga. Sampai ke kita ada interventional pain itu dok. Jadi sebelum teknik ke injeksi atau memang yang pertama ini adalah yang teknik yang istilahnya itu psikologis, kemudian komplementer itu termasuk ke pemijatan itu. Jadi ada teknik-teknik seperti misalnya akupunktur, kemudian teknik walaupun tanpa jarum dengan hanya memakai tangan gitu dipijat di pusat nyerinya itu, memang itu sangat membantu untuk mengurangi rasa nyeri di tempat yang kita targetkan. Khusus untuk di persalinan kan beberapa tempat yang sebagai pusat nyeri seperti di area pudendus itu bisa dilakukan untuk penanganan nyerinya dok. Ya, jadi itu secara non farmakologis atau komplementer ya. Jadi sebenarnya terapi komplementer itu dia lebih mengatasi ya. Kalau mengatasi nyeri itu sebenarnya ibu hamil itu masih merasakan nyeri, cuman dengan tadi teknik-teknik sederhana, pernapasan, mengalihkan perhatian mungkin jadi dia bisa mengatasi ya, nyerinya masih ada tapi dia
yang sebelumnya merasakan nyeri atau sensasi yang tidak nyaman jadi nyaman, rileks ya, dan diharapkan persalinan menjadi lancar. Kalau farmakologi ini karena dia menggunakan obat-obatan itu sama sekali nggak nyeri, Dok. Kalau betul. Pada teknik yang dengan obat intravena dan inhalasi itu saya baca, walaupun kami tidak sering melakukan, tapi kita melihat pernah di suatu tempat memakai dengan N2O Entonox itu. Cuma memang itu persyaratannya kan harus di tempat kamar bersalin yang ada backup teknik anestesinya. Jadi in case ada sesuatu masalah sudah harus segera ditangani kan gitu. Jadi tidak umum lah dikerjakan di tempat. Tapi secara teori itu akan bisa mengurangi skala nyerinya, misalnya tadi dari 8/10 misalnya itu dari maksimal itu bisa ke target ketiga, itu sudah sangat membantu. Iya. 3/10 skala nyerinya gitu, Dok. Iya. Terus ini kan yang analgesia yang menggunakan obat-obatan itu kan kita melakukan teknik memasukkan obat-obatan untuk menghambat nyeri ya dengan ke saraf. Itu apakah semua ibu hamil boleh dilakukan tindakan apa indikasinya maksudnya iya. kan sama kontraindikasinya apa biasanya dilihat itunya? Iya, Dok. Jadi pada saat dalam teknik kita yang kita lakukan sehari-hari di rumah sakit kami itu dokter kandungannya pertama memberikan opsi kalau dilihat misalnya si pasien meminta. Sekarang kan banyak si pasien meminta, oh saya mau tanpa persalinan tanpa nyeri, baru kemudian diarahkan ke kami kalau misalnya dokter kandungannya diminta untuk bisa enggak saya ketemu dengan dokter anestesinya. Jadi sebagai awal sejawat dokter kandungan yang awalnya memberikan gambaran. Secara obstetri ya, maksudnya dari obstetri nggak ada kontraindikasi kan? Betul. Ya. Jadi pertama itu persyaratan dari dilakukan untuk painless labor itu, persalinan tanpa nyeri itu harus syaratnya itu posisi harus normal, posisi bayi maksudnya harus normal, kemudian tidak ada CPD kan, cephaloperotic disproportion kan begitu. Kemudian tidak ada juga kontraindikasi misalnya dia memakai obat pengencer darah begitu karena akan diinjeksi seperti itu. Nah, itu persyaratannya. Kemudian kalau teknisnya itu pada saat ILA biasanya nih yang paling sering permintaan itu ILA karena lebih praktis pasiennya. Kita juga lebih praktis. Kita bukaan 0 sampai bukaan 4 itu si pasien kita biarkan dulu dia merasakan sensasi nyerinya. Nah, kalau sudah bukaan 3, bukaan 4 itu baru kita lakukan injeksi di spinalnya itu bertahan sekitar 6 jam. 6 jam sampai bukaan 10, tentu dengan pengawasan yang sangat ketat oleh dari teman-teman bidan yang mengawasi. Kalau misalnya sudah bukaan 10, biasanya 6 jam itu sudah habis juga analgesia dari ILA itu. Pasien kembali merasakan nyeri dan juga ingin mengedan, refleks mengedan pada saat itulah kemudian dia sensasi untuk mengedan dan melahirkan secara normal. Begitu pengalaman yang biasanya kita lakukan di praktek sehari-hari. Ya, jadi itu indikasinya gitu ya. Kalau misalnya emang dilihat dulu dari segi obstetri ya kan tadi persalinan normal gitu. Ya, tentu kalau udah dilakukan ILA atau ELA analgesia obstetri tentu dia diprediksi dia akan bisa persalinan, cuman tujuannya untuk mengatasi nyeri ya. Jadi kalau biasanya kalau misalnya ternyata gagal, Dok, misalnya dilakukan ILA atau ELA ternyata gagal, yang persalinannya macet nih ternyata, atau bayinya gawat janin harus dilakukan tindakan operasi seksio itu, bagaimana itunya, Dok? Langkah selanjutnya. Betul. Kalau beberapa kali juga ada kejadian seperti itu. Jadi di tengah perjalanan pada saat diobservasi dengan partograf, Dok, itu bukaan 7, bukaan 8 ternyata tidak maju-maju, sudah lewat dari 6 jam. Atau mungkin terjadi gawat janin gitu ya, denyut jantung bayi itu, kita memang sudah harus menyiapkan kamar operasi untuk sesar emergensi.
Jadi langsung kita transfer ke kamar operasi untuk dilakukan operasi sesar. Iya. Jadi double setup gitu Betul, ya. Jadi betul. plan A-nya kita lakukan ILA atau ELA, kemudian jika berhasil dia akan lahir. Lahir, tapi jika ada persalinan macet atau gawat janin itu OK-nya sudah siap Sudah gitu. siap. Jadi itu untuk obatnya gimana? Ditambah lagi atau emang obatnya dilakukan? kita tambah karena pada saat di awal pada saat ILA itu kan memakai obat hanya dosis sedikit. Jadi itu kita siapkan memang untuk backup untuk nanti sekian jam lagi kalau terjadi kegawatan itu. Iya. Kita siapkan obat itu memang. Jadi tinggal dilanjutkan sesar di kamar operasi dengan persiapan obat yang sudah tadi kita siapkan. Ya, jadi memang persiapannya harus benar-benar Dok ya. Betul. Jadi dipantau. Pengawasannya juga kan ya. Kemungkinan dua, kalau dia berhasil dia akan lahir. Betul. Tapi kalau dia gagal tentu operasi. Coba slide berikutnya nih. Kalau bedanya ILA sama ELA itu apa Dok ininya Dok? Ya. Jadi kalau ILA itu intrathecal labor analgesia. Intrathecal itu artinya seperti spinal orang sesar itu Dok. Cuma dosisnya dia kecil dibandingkan sesar. Kalau ELA itu epidural labor analgesia. Apa bedanya? Bedanya itu di timing pemasangan. Kalau ELA itu bisa dari belum ada bukaan pun sudah bisa kita pasang jarum dan kateter epiduralnya. Jadi durasinya karena bisa ditambah itu lebih lama bisa durasinya. Sedangkan ILA itu intrathecal itu maksimal biasanya kita batasi 6 jam sudah harus lahir. Si bayi sudah harus lahir karena rentang waktu maksimal dari obat-obat intrathecal labor itu hanya maksimal 6 jam pengalaman kami. Iya. Begitu. Jadi yang harus diperhatikan itunya dari ya prediksi kira-kira berapa lama persalinan itu akan berlangsung ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari penjelasan dokter tadi ini berarti yang disarankan itu antara ILA dan ELA lebih ke ELA ya, karena kita bisa memberikan obat yang lebih panjang gitu ya. Cuma memang konsekuensinya dua-duanya ini memang konsekuensinya antara sejawat dokter kandungan, dokter anestesi dan juga tim yang akan mengawasi itu harus semua sudah mengerti porsi di mana beliaunya berposisi. Seperti contohnya setelah kita lakukan ILA atau ELA itu teman-teman bidan itu harus betul-betul fokus mengawasi tekanan darah, denyut jantung ibu, denyut jantung si pasien dan juga mengobservasi efek samping mungkin ada mual, tekanan darah turun karena itu bisa terjadi efek samping obat pada saat pemberian ILA maupun ELA. Ya. Gitu. Jadi dengan teknik analgesia dengan ILA-ELA ini sama sekali pasien tidak merasakan nyeri atau mules persalinan Dok? Tidak merasakan nyeri. Jadi pasien bisa istirahat, bisa tidur, bisa makan, sehingga dia persiapan untuk nanti pada saat dia bukaan lengkap itu mengedan itu dia sudah sangat siap secara fisik dan juga istilahnya bilanglah dia sudah beristirahat, sudah makan, tentu dia fit pada saat dia akan mengedan untuk mengeluarkan eksklusi bayinya, begitu pengalaman kita. Ya kan Dokter Manu tadi udah mengalami juga ya, mendampingi istri. Betul. Ya, yang pertama, kedua itu yang pengalaman tentang ILA juga. Waktu itu emang kan pertama lahir normal tanpa anestesi, tapi kenapa yang kedua itu malah justru pingin di ILA gitu waktu istrinya, apa itu waktu itu alasannya? Iya, karena pertama itu Dok saya ngelihat bagaimana ekspresi nyeri dan nyeri yang dirasakan oleh si pasien, si ibu melahirkan itu memang kalau lihat dari skala 0 sampai 10 itu 9, 10 makna, jadi nyeri maksimal lah dirasakan oleh si ibu pada saat melahirkan dan itu memang harus kita akui nyerinya sangat hebat Dok. Ya, coba lihat slide sebelumnya. Jadi jadi ini ternyata nyeri persalinan itu kalau berdasarkan teori itu emang dirasakan bagi sebagian ibu itu sangat menyakitkan. Betul. Ya. Ada literatur mengatakan bahwa hampir
dia lebih rendah derajatnya dibandingkan seorang pasien yang teramputasi atau mungkin kena luka ya, jarinya putus itu nyerinya di bawah itu sedikit ya gitu. Jadi terbayang rasanya gitu ya. Betul. Namun tapi nyeri itu bukan berarti tidak bisa dikendalikan atau dihilangkan ya. Ini solusinya ya. Jadi buat ibu-ibu di rumah bahwa yang ingin melahirkan dan ingin mengatasi nyeri atau tanpa nyeri sama sekali itu ada solusinya, yaitu dengan cara analgesia tadi ya, baik dengan cara non farmakologis, dengan terapi-terapi sederhana tadi ya, dengan pernapasan ya, pemijatan ya, ataupun dengan lakukan teknik farmakologis ya, pemberian obat-obatan tadi udah jelaskan sama dokter Manu ya, ada ILA-ELA. Kalau yang kan di Bali itu ada istilah menggantung Mbok Akatih ya. Jadi kalau melahirkan ya ternyata itu mungkin maksudnya itu dia. Nyerinya yang sangat hebat, betul. Ya. Makanya disuruh ibu-ibu hamil itu mempersiapkan diri ya. Betul. Sebenarnya faktor-faktor apa yang tadi menyebabkan nyeri itu dok? Yang menyebabkan berbeda tiap orang nyeri kan. Kalau di bagian obstetri kan obgyn ada yang nyeri high itu, ada yang sangat kesakitan, ada yang enggak gitu ya. Faktor-faktornya apa tadi? Balik yang pertama slide. Nah yang gini, yang tadi apa aja itu yang mempengaruhi persepsi nyeri tiap-tiap orang itu bisa berbeda gitu. Satu yang dicubit nyeri, yang satu lagi enggak gitu. Bisa. Kalau dari pengalaman saya mendampingi istri melahirkan itu ya, kalau misalnya secara standar kelihatannya dia tidak terlalu over reaktif terhadap nyeri. Cuma karena memang sangat nyeri mungkin yang waktu anak pertama itu, makanya dia sangat merasakan sampai sensasi nyerinya, teriak-teriaknya seperti itu. Makanya itulah saya pada saat hamil kedua itu saya bantu dia dengan dengan ILA di waktu di lahiran di Jogja itu. Kembali ke pertanyaan dokter tentang faktor-faktornya, mungkin biologis, psikologis, saya rasa semua ini memang betul ya, sesuai dengan gambar itu. Faktor sosial misalnya, memang dia ya tanda kutip sering dimanja, tidak pernah mengalami sensasi nyeri, menghadapi rasa nyeri yang sedemikian hebat, tentu dia akan panik seperti itu dok. Jadi saya rasa benar semua, psikologis, biologis, pengalaman dan juga persiapan itu sangat-sangat diperlukan pada saat akan menghadapi masa persalinan itu dok. Ya. Jadi yang untuk persalinan yang kedua yang istrinya dokter itu ya kan di ILA ya, ya, gitu ya, tapi lahir artinya lancar, persalinan normal ya. Terus betul. Yang dokter alami itu kan mendampingi anak pertama kedua itu bedanya apa itu antara yang di ILA sama enggak itu? Hanya masalah nyeri atau kenyamanan? Nyeri dan kenyamanan itu ternyata itu yang terutama. Begitu dia bukaan 3-4 kita langsung lakukan ILA, oleh guru saya waktu itu lakukan ILA, kemudian tidak sampai 4 jam kan relaksasi, kemudian mungkin lebih otot-otot panggul semua rileks, akhirnya dia lahir diprediksi dalam 6 jam itu 3 jam apa 4 jam sudah lahir bayinya gitu. Iya, juga kan karena ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa dengan ILA ini kemungkinan persalinan dengan partus buatan dengan bantuan alat vakum itu meningkat karena kan ibunya tidak merasakan mules sama sekali dan nyeri itu. Biasanya jadi gimana itunya waktu pengalaman dokter yang melakukan ILA sebelumnya itu rata-rata berhasil lahir normal semua atau ada yang sampai harus dioperasi atau gini, di vakum? Kalau pengalaman kami gini dok, makanya kita batasi dia mulai dari bukaan 3 atau 4 itu. Karena untuk biar tidak terlalu lama dia karena habis 6 jam itu dok. Jadi kan kita prediksi kita kalau normal 6 jam itu biasanya sudah bukan 10. Sebaliknya kalau misalnya pasien itu bukaan 7-8 dia baru mengalami nyeri dan minta ILA, yang kita berikan itu biasanya hanya obat dosis yang sangat kecil yang bisa untuk dia paling 2-3 jam. Karena dia berarti sudah nyerah itu dalam keadaan sudah dia hampir lagi sedikit saja sudah. Jadi agar bisa dia pada saat bukaan 10 dia bisa mengedan sendiri, karena pada saat bukaan 10 itu wajib dia bisa mengedan
untuk menghindari yang tadi disampaikan instrumentasi misalnya vakum ataupun apa namanya itu lagi satu dok forceps gitu kan. Jadi dosisnya yang kita sesuaikan. Kita kan tadi diawasi oleh Bu Bidan, oh bukan berapa itu, bukan 7 gitu. Jadi kita dosisnya tidak sama seperti tadi yang dosis pada saat bukaan 34. Oh, jadi seninya di situ dok. Betul, jadi tergantung pembukaan berapa, kira-kira berapa lama lagi persalinan, itu dosisnya menyesuaikan. Betul. Ya. Makanya tadi keuntungan dari ELA tadi situ ya dok. Betul. Ya. Jadi dosisnya bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Terus kan biasanya ibu-ibu di rumah suka bertanya ini, sebenarnya kalau melakukan analgesia obstetri atau mengatasi nyeri persalinan dengan obat-obatan itu sebenarnya aman nggak sih dok buat bayinya? Itu bayinya nggak ikut terpengaruh dok? Iya. Gimana ini dok? Jadi gini, apabila kita lakukan dengan ILA atau WELA ini, dia hampir tidak ada obat yang masuk ke namanya sawar plasenta itu. Jadi ada namanya barier penghalang yang menuju ke bayi. Tetapi kalau misalnya injeksi intravenous seperti tadi ada yang lewat infus itu, asal dia tidak mencapai lebih dari 2 jam, 1 sampai 2 jam itu diberikan, dia tidak akan mempengaruhi bayi. Tetapi kalau sebelum itu sudah diberikan, jadi sudah sampai 2 jam bayi lahir, biasanya memang ada efek samping kayak ngantuk gitu, bayinya tidak bisa menangis dia pada saat dilahirkan si bayi seperti itu. Jadi seperti tadi seninya di sana kita memilih obat istilahnya mengetahui prediksi kapan kira-kira bisa lahir, dan juga kita hindari obat-obat yang bisa menyebabkan bayinya susah menangis. Tapi pada saat kita ILA dan ELA yang misalnya itu kita pilih selama ini tidak ada komplikasi yang bayinya kok tidak menangis, itu tidak ada. Karena memang tidak ada yang masuk ke sawar darah ibu gitu. Ya. Jadi dari pengalaman dokter melakukan tindakan analgesia ini, ILA atau yang lain itu, biasanya alasan pasiennya apa dok kebanyakan? Apakah karena dia ambang nyerinya yang rendah, atau dia emang karena trauma persalinan sebelumnya, atau ada alasan yang lain itu ya? Dua itu terutama dok. Jadi dia merasa dirinya sangat tidak sensasi nyeri itu, saya sangat kebetulan kami dikasih Bu Denpasar itu kan yang paling sering kita di sana kita lakukan, ya mungkin secara mohon maaf secara sosial ekonomi mereka lebih tinggi anunya pasien yang secara ekonomi mungkin saya ingin nyaman pokoknya gitu. Kalau masalah biaya tidak usahlah dipikir gitu, mungkin seperti itu lah ya. Ada seperti itu, mungkin juga yang trauma itu ada juga tanpa nyeri sebelumnya begitu. Ya, jadi mungkin persepsi kebanyakan ibu-ibu itu kenyamanan persalinannya itu identik dengan tidak adanya nyeri persalinan. Betul. Padahal kan tadi bisa dikendalikan. Betul. Tadi ya, dikendalikan dengan cara-cara mulai dari yang sederhana. Betul. Dan obat-obatan. Ini kan coba lihat ke slide sebelumnya. Jadi kan analgesia farmakologis ini kan selain itu selain tadi yang dengan ILA atau ELA, ada juga yang lokal dok ya, misalnya dengan paracervical block ataupun Dennen block, itu gimana dok? Itu biasanya untuk kasus-kasus apa itu dilakukan? Yang itu blok paracervical itu kebetulan sejawat Objin yang melakukan, misalnya nyeri sudah sudah nyeri sudah hanya pada saat dia bukaan lengkap, sudah kan seperti itu. Kalau kami kebetulan tidak melakukan ini, dari anestesi tidak melakukan hal ini. Ya, jadi anestesi nggak melakukan paracervical block ya. Biasanya untuk kasus-kasus persalinan patologis ya, tindakan vakum atau forceps ya, biasanya bagian dokter spesialis kandungan bisa melakukan salah satu teknik analgesia obstetri ya, itu menghilangkan nyeri persalinan dengan cara paracervical block. Jadi kita memasukkan obat untuk memblok rasa nyeri di saraf di saraf paracervicalnya, sehingga pasien lebih nyaman atau nyerinya bisa teratasi ya. Jadi lebih ke
dokter spesialis kandungan dok ya. Kalau dari anestesi nggak pernah dipanggil dokter. Tidak. Kalau yang satu lagi tadi slide ada blok pudendal blok ya, juga tidak bukan anestesi ya, bukan. tapi dari bagian ya. Jadi mungkin ini juga alternatif ya. Jadi untuk tindakan analgesia ya, blok paraservikal untuk kasus-kasus tadi persalinan patologis dengan vakum ya atau forceps itu untuk mengurangi nyerinya bisa dilakukan dengan blok saraf pudendal ya. Jadi tadi udah dijelaskan mengenai berapa metode. Terus sedangkan ada satu lagi metode dengan anestesi umum gitu dok ya. Apakah bisa dikerjakan dok analgesia dengan anestesi umum dengan untuk menghilangkan nyeri persalinan atau kenapa nggak dikerjakan misalnya? Ya, kalau anestesi umum mungkin untuk persalinan normal sampai saat ini saya belum pernah melakukan dok ya. Karena konteksnya kalau anestesi umum pasti dia sesar dok. Jadi secara teknis mungkin akan susah melahirkan karena kan sangat diperlukan mengedan itu, kecuali misalnya dengan instrumentasi seperti vakum mungkin bisa, tapi terus terang saya belum pernah ikut dalam dengan anestesi umum untuk persalinan normal itu. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk persalinan normal dengan anestesi umum. Kenapa dok? Karena efek samping ke ibu ya, karena kan kita tahu pembiusan bius total pada pasien ibu hamil apalagi yang tidak terencana itu kan lambungnya gampang dia muntah, masuk ke paru-paru kan itu risikonya salah satu yang risiko yang paling tinggi terjadi, jadi muntah pasiennya gitu. Ya. Jadi oke, jadi tadi udah dijelaskan berapa teknik analgesia ya. Tadi mungkin bisa dijelaskan lagi tadi dok analgesia dan anestesi. Kalau analgesia itu lebih ke nyeri dok. Nyeri saja. Nyerinya hilang gitu. Betul. Ya. Kalau dia anestesi itu berarti disampingkan nyeri apalagi yang hilang gitu. Tidur dok. Bisa tidur. Tidur ataupun ngantuk itu sudah termasuk anestesia. Kalau analgesia saja hanya nyeri saja yang kita kurangi atau hilangkan. Ya. Gitu. Ya. Oke, ini tadi udah jelaskan tentang nyeri ya. Skala nyeri pada pasien orang melahirkan ya. Iya. Seperti tadi, sangat nyeri ya. Ini yang sangat ditakutkan ya. Jadi nyeri itu padahal itu bisa diaktifkan. Mengenai ambang nyeri gimana dok? Kan tiap orang tuh berbeda tuh. Betul. Ada yang biasa-biasa aja mengalami nyeri persalinan atau ada juga yang ya kan berdasarkan literatur itu ada sekitar 65% ibu hamil itu memerlukan analgesia ya untuk mengurangi nyeri persalinan karena tadi ya karena ambang nyerinya rendah ataupun ketakutan terhadap nyeri persalinan hanya sebagian kecil ya. Betul. Tidak memerlukan analgesia obstetri ya. Biasanya, nah kalau misalnya kan ada mitos-mitos tentang tadi analgesi persalinan gitu ya dok ya. Jadi apa sih efek samping yang ditakutkan kalau kita lakukan analgesia obstetri misalnya spinal itu ada risikonya nggak dok itunya komplikasinya misalnya? Yang pertama mungkin yang paling sering yang paling umum evaluasi kami pada pasien-pasien termasuk yang sesar termasuk yang melakukan spinal anestesia itu nyeri di punggung ya, namanya injeksi walaupun jarum kita sudah sekarang itu kita memakai jarum yang kecil kalau mungkin sejarum jahit itu ya, jadi kecil sekali ininya. Tapi namanya trauma kan pasti mungkin saja ada efek samping ataupun efek jangka panjangnya. Itu yang paling sering kita ini kan nyeri punggung. Padahal kalau misalnya kita lihat nyeri punggung pada orang persalinan ataupun hamil itu kan dia punggungnya berubah istilahnya kelengkungannya, kemudian dia titik tumpunya berubah, jadi itu bisa saja juga menyebabkan nyeri
walaupun dia tidak dilakukan injeksi di sana. Jadi orang hamil baru melahirkan tuh sering juga terjadi nyeri akibat dari perubahan fisiologis dari ibu hamil seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari injeksi spinal itu, ya memang tidak bisa kita hindari bahwa terjadi kerusakan jaringan-jaringan kulit di bawah kulit menuju apalagi misalnya injeksi spinal itu tidak dilakukan sekali jadi kan, bisa 2 kali 3 kali kan, seperti itu. Bisa saja itu memang salah satu faktor risiko terjadinya nyeri di pinggang yang dirasakan si pasien dalam jangka waktu sekian lama setelah sesar ataupun setelah ILA ini. Jadi itu yang paling sering dirasakan itu ya, dikeluhkan, nyeri bekas lukanya. Betul. Itu ya. Itu biasanya cara mengatasinya gimana tuh yang biasanya disarankan ke pasien kalau ada mengalami nyeri bekas luka atau mungkin yang sering itu sakit kepala mungkin dok gitunya. Oh iya, kalau sakit kepala itu kan dok, istilahnya efek jangka cepat. Jangka pendek. Ya, jangka pendek bisa dalam sehari 2 hari biasanya kita berikan dia minum, kemudian dengan kopi gitu, biasanya dengan paracetamol cukup. Tapi kalau jangka lamanya seperti tadi nyeri di pinggang itu yang dirasakan. Ya, mungkin tidak ada obat khusus, hanya penghilang rasa nyeri biasa saja untuk kalau kambuh seperti itu. Ya, jadi nggak ada persiapan khusus gitu dok ya untuk pasien-pasien yang dilakukan analgesia itu. Pada umumnya kan semua ibu hamil yang secara obstetri diprediksi akan lancar persalinan normalnya gitu ya. Jadi betul. Kan dokter udah lama nih jadi setor spesialis anestesi ya. Jadi lebih banyak mengerjakan ILA atau ELA itu dok? Kalau di kami ILA dok. ILA. Ya, di ILA. Kenapa dok? Pertimbangannya apa itu? Pertimbangan si pasien juga dia oleh teman-teman sejawat kandungan itu kan kasarannya itu ingin juga menikmati sensasi nyerinya, tapi jangan terlalu lama lah sampai biar dapat dia juga untuk istirahat. Juga kami secara teknis juga nanti lebih simple kalau melakukan ILA. Kalau epidural itu apalagi bukan Dreno terlalu panjang, bisa sampai 12 jam. Karena perjanjiannya kalau misalnya kita harus tidak boleh jauh dari si pasien, artinya radius kita harus di rumah sakit. Tentu kita ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan, kadang-kadang seperti itu. Jadi harus pengawasan itu memang harus ketat kalau sudah dilakukan instrumentasi ILA ataupun ELA ini gitu dok. Jadi alasan itu kenapa lebih banyak dilakukan ILA. Kalau obat-obatnya sama dok? Hampir sama obatnya. Ya. Tinggal kita mengatur dosis dan juga volume saja. Di sana seninya di sana. Tadi kan yang ILA itu dokter anak yang kedua dilakukan ILA. Betul. Yang ketiga ILA juga dok? Nah, menjawab yang tadi, yang rangsangan nyeri persalinan, saya buktikan dengan anak ketiga itu dok. Jadi pada saat anak ketiga di Lampung itu dia lahir, si istri saya, menurut saya dia persiapan psikologisnya sudah 2 anak, dia merasakan dah nyerinya bagaimana, dengan ILA bagaimana. Yang ketiga ini dia sudah tidak perlu dia sudah yakin saya bisa merasakan nyerinya, sehingga waktu itu dalam jangka waktu kalau tidak salah hanya sejam bukaan dari dia merasakan nyeri, ternyata sampai di sana bukaan 8, sejam kemudian sudah lahir. Jadi tanpa instrumentasi tanpa obat sudah bisa lahir tanpa banyak keluhan dia. Jadi itu menurut saya membuktikan bahwa dengan pengalaman yang baik, kemudian persiapan yang baik, si ibu pasti akan berhasil melakukan partus kelahiran normal dengan cukup percaya diri dan juga cukup nyaman. Ya, jadi betul sekali ya tadi disampaikan Dokter Manu ya, bahwa untuk sukses melahirkan normal itu dibutuhkan persiapan ya, betul, persiapan fisik ya dengan olahraga teratur ya, persiapan mental ya dengan banyak membaca, mengetahui proses persalinan itu sangat membantu dok. Sangat dinamis dok sangat ya. Jadi sama seperti orang mau
lari maraton, jadi harus ada persiapan ya. Jadi harus tahu, jangan nanti ngelihat tanjakan langsung magol gitu ya. Makanya ketika dia mau melahirkan, dia harus siapkan mentalnya, tahu bahwa persalinan itu gimana prosesnya, teknik melahirkan seperti apa. Terus kalau misalnya saya ada takut akan nyeri, itu ada solusinya, ada caranya, dari yang sederhana sampai dengan obat-obatan gitu. Dan persiapan spiritual itu penting karena kan melahirkan itu suatu peristiwa yang istimewa yang dialami oleh seorang wanita ya, seorang wanita. Jadi dan tentu dibutuhkan kesiapan tadi ya, fisik, mental dan spiritual. Satu lagi mungkin dok, support sistemnya dok, ya. Kehadiran suami ataupun keluarga terdekat itu juga sangat membantu si pasien, si ibu yang akan mau melahirkan. Iya, betul dok, karena kan pengalaman saya itu dok, anak saya kan 3, anak saya 3. Dan Sengkara kebetulan 3-tiganya lahir normal, jadi saya mengalami juga tuh, mendampingi istri ya saat persalinan ya, itu penting sekali itu suami ya. Jadi dokter itu mendampingi itu 3-tiganya lahiran normal ya dok ya, nggak ada situ waktu itu ya, ditunda dulu gitu ya, ditunda dulu itunya. Jadi yang pertama lahiran normal, nggak ada tanpa obat ya. ILA, yang kedua di ILA, yang ketiga di normal karena persiapan tadi fisik, mental, spiritualnya sudah baik. Dan terakhir sesar karena akan ada steril, langsung steril. Steril ya. Waktu itu gimana tuh diskusinya dok sampai memutuskan udahlah cukup 4 nih kan. Ya karena juga faktor usia sudah mendekati 40 ya. Kita sudah diberi rezeki banyak 4 itu ya sudah cukup, biar enggak nanti terlalu berat juga beban kita sebagai orang tua menyekolahkan kan seperti itu dok. Sekarang semua serba mahal dan pendidikan anak. Iya betul dok. Jadi seperti pada episode podcast sebelumnya bahwa jika kita ingin memiliki anak minimal 4 itu ada tips-tipsnya dok ya. Jadi yang kuncinya di anak pertama ya. Misalkan anak pertama lahiran normal, kemudian yang kedua adalah usia dok ya, usia kehamilan yang pertama itu. Dokter waktu itu istrinya umur berapa yang pertama? Umur 26. 26 ya. Jadi pas ya, biasanya di bawah 27 itu kalau bisa hamil yang pertama karena menentukan ya. Dan berikutnya di KB dok. Ya, jadi KB itu penting mengatur jarak kehamilan. Betul. Ya, karena kalau idealnya kan kita sarankan ibu hamil itu minimal jaraknya 2 tahun ya. Jadi 2 tahun supaya nanti tidak terlalu dekat itunya, proses persalinan nanti bisa gagal kembali ya. Jadi ngomong-ngomong nih jadi kan udah tutup buku nih dok ya, yang 4 ini ya. Tapi semuanya sehat sekarang dok ya? Syukur dok, syukur Sengkara. Ya, jadi dari pengalaman dokter bisa berbagi sedikit tipsnya ke ibu-ibu di rumah itu gimana, kan dokter mengalami itu ya, bagaimana melihat pasangan nyeri dan pernah juga mendampingi istri dilakukan analgesia untuk mengurangi nyeri persalinan itu motivasi atau tipsnya buat ibu-ibu di rumah yang sekarang tuh masih galau nih mau lahiran ini mulai normal atau operasi karena takut nyeri gitu ya. Apa tipsnya dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh saya sharing untuk tips, yang pertama itu jangan ragu bertanya kepada dokter kandungan yang merawat Anda, karena pasti sudah seperti tadi support system teman-teman sejawat dokter kandungan itu mulai dari teknik pernapasan, teknik fisioterapi itu, apalagi misalnya disediakan sesi kelas yoga ataupun kelas senam hamil itu sangat membantu untuk keberhasilan penanganan nyeri. Nyerinya tetap ada, tetapi Anda bisa mengalihkan perhatian dan juga disadari bahwa nyeri itu memang seperti itu, nyeri persalinan itu. Nah, apabila itu masih ragu, bisa kita konsultasi untuk pemberian obat ataupun teknik-teknik yang istilahnya itu dengan ILA atau ELA itu masih bisa kita jadikan alternatif sehingga target kita untuk persalinan ibu dan persalinan normal itu bisa terjadi dengan cukup nyaman. Mungkin demikian dok. Ya, oke.
Terima kasih Dr. Manu ya, Terima kasih. sharing pengetahuannya. Siap. Ya dan inspirasinya, karena kan Dr. Manu ya, di samping dia seorang profesi sebagai dokter spesialis ini, ternyata juga mempraktekkan ya bahwa ILA itu memang bisa Bermanfaat, digunakan ya, betul, Dok. untuk kasus-kasus persalinan ya, Betul. untuk mengatasi Betul, Dok. nyeri ya. Oke, baik, kita tiba pada akhir dari podcast yang ketiga kali ini. Bisa saya simpulkan bahwa untuk mengatasi tokopobia atau nyeri pada persalinan, khususnya persalinan normal, itu bisa diatasi ya, atau bahkan bisa hilang sama sekali nyeri dengan berbagai macam metode atau cara, yaitu mulai dari cara sederhana, misalnya dengan terapi komplementer ya, ataupun cara-cara yang menggunakan obat-obatan atau farmakologis ya. Namun demikian, cara yang terbaik atau metode yang terbaik untuk menghilangkan nyeri adalah dengan cara kombinasi ya, antara terapi komplementer dan terapi farmakologis. Itu yang paling bagus untuk mengatasi nyeri persalinan. Oke, sebelum ditutup podcast ketiga kali ini, ada baiknya kita dengarkan pengalaman langsung dari istrinya Dr. Manu Abe, spesialis anestesi yang menjalani proses persalinan dengan analgesia obstetri, yaitu dengan ILA. Oke, kita dengarkan langsung. Jadi gimana dok, persalinan sebelumnya kan yang pertama tuh lahiran normal, terus yang kedua apa tuh, kenapa mau di ILA itu? Alasannya apa waktu itu? Yang kedua itu kan karena saya memang atas emang nyeri saya rendah dok ya. Jadi suami itu tidak tega melihat saya kesakitan, lalu dicobalah saya menggunakan ILA. Karena kan kebetulan sudah residen kan saat itu. Nah saya menjalani proses ILA. Ternyata perbandingan saya melahirkan normal dengan ILA itu adalah sangat berbeda. Jadi saya sampai pembukaan 8 itu masih nyaman dok. Saya masih bisa makan. Waktu pertama itu malah saya tidak makan selama proses dari awal pembukaan sampai melahirkan itu saya tidak makan. Tidak sama sekali yang ya, jadi kan pertama, tenaganya lemes kan, energi kita untuk melahirkan juga kurang. Nah yang kedua itu saya melahirkan dengan teknik ILA, itu saya masih bisa makan. Jadi suplai energi saya bagus pada proses melahirkan itu, jadi saya bisa sampai normal tanpa mengalami rasa nyeri sama sekali. Hanya pada saat mau kala 2 itu saja saya merasakan nyerinya. Jadi nyaman sekali saya melahirkannya itu dengan proses ILA-nya. Nah, yang setelah itu juga saya rasakan setelah dengan ILA itu, begitu kita selesai bayi lahir, sudah rasa sakitnya sudah nggak ada lagi. Jadi kita udah nyaman banget ya, gitu dok. Berbeda dengan kalau kita melahirkan secara ya seksio, melahirkan dengan operasi itu. Pada awalnya memang kita mungkin nggak ngerasa sakit ya dok ya, tapi setelah melahirkan itu seminggu itu dok saya kesakitan, bangun susah, mandiin bayi susah, apalagi duduk juga batuk lagi, susah sekali dok. Jadi lebih nyaman saya melahirkan itu dengan normal dengan teknik ILA itu dok. Ya, jadi alasannya karena waktu itu faktor suami ya, suami nggak tega ya, lihat ibunya mungkin istrinya kesakitan gitu ya, akhirnya diputuskan dilakukan ILA. Tapi memang ternyata terbukti ya buat ibu di rumah bahwa jika ingin melahirkan normal dan ibu takut untuk nyeri persalinan, itu bisa diatasi dengan salah satunya adalah dengan teknik menggunakan obat-obatan, yaitu ILA ya, seperti yang diceritakan oleh Dr. Sri tadi, bahwa ternyata bisa ya melahirkan normal. Jadi itu suatu alternatif. Jangan takut lahiran normal karena takut nyeri, akhirnya diputuskan lakukan operasi sesar gitu ya. Jadi operasi sesar itu memang boleh asal ada indikasi medisnya, dan nyeri itu bisa diatasi. Karena kan ini hamil yang pertama lahir normal, yang kedua di ILA, yang ketiga kenapa nggak di ILA dok? Kan apakah karena persiapan? Karena sudah sangat persiapan sekali saya untuk menghadapi nyerinya itu dok. Saya sudah persiapan semua
komunikasi dengan bayi juga dok. Jadi saya percaya itu, jadi dengan komunikasi dengan bayi itu meningkatkan hubungan kita dengan calon bayi. Jadi saya ajak ngobrol setiap hari bayi itu sampai akhirnya mungkin ngerti juga bayi saya. Akhirnya saya memang tidak merasakan nyeri sekali itu dok. Cuman 1 jam sebelum melahirkan nyeri sebentar sudah lahir. Ya, jadi betul sekali setuju tadi ya, karena kan menurut literatur ini bahwa kesuksesan persalinan normal itu hampir 70-80% karena persiapan mental ya, persiapan mental yang kuat itu atau motivasi lahiran normal itu sangat menentukan sekali ya, di samping tadi persiapan fisik dan persiapan spiritual ya. Oke, terima kasih Dr. Sri atas sharingnya. Semoga ibu-ibu di rumah yang masih takut lahiran normal ya bisa mendapatkan informasi bahwa ada alternatif metode atau cara untuk mengatasi nyeri persalinan. Oke. Sebelum saya akhiri podcast kali ini, bagi ibu-ibu yang di rumah, ya, jika dirasa podcast ini bermanfaat, tolong like atau komennya mungkin ibu bisa di bawah tentang persalinan ya. Ada pengalaman tentang nyeri persalinan atau menggunakan metode ILA pada saat persalinannya. Jangan lupa subscribe dan share podcast ini agar lebih banyak ibu-ibu yang bermanfaat terhadap informasi pada podcast kali ini. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Manu. Terima kasih dok, sudah sebagai dokter anestesi menyempatkan hadir ya. Mudah-mudahan makin banyak ibu-ibu di rumah yang terinspirasi ya, khususnya semoga KB Bali bisa lestari ya, melompat ya kan. Oke, sekian terima kasih. Saya akhiri. Salam sehat semua buat kita semua ya. terima kasih. Om Santi 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 Om.